bahwa almarhumah Amalia Mustika Ratu di sekitar jam 9 sampai jam 10 itu berada di depan halaman rumahnya sedang duduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Waisino. Doa terbaik tentunya untuk semuanya. Semoga senantiasa kita selalu diberikan kesehatan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin ya robbal alamin. So guys, hari ini kita masih akan menelisik lagi dan berasumsi bersama-sama mengenai perkara Subang, Jawa Barat, di mana yang akan kita asumsikan yaitu pernyataan dari tersangka 1 Ramdhanu, karena tersangka 2 Yosep Hidayah dan tersangka lainnya yaitu istri kedua Yosep dan juga kedua anak istri muda Pak Yosep ini belum juga mengakui apa yang dikatakan saksi atau tersangka Ramdhanu maksudku. Nah, di sini kita akan melihat berasumsi di malam kejadian yang katanya mereka datang lebih awal. Danu mengatakan datang bersama Yosep Hidayah. Nah, itu datangnya belum pasti ya guys, apakah jam 9 malam atau jam 10 malam, sekitaran itu. Nah, di sini kita akan melihat dari, tentu kalian masih ingat tentang unggahan di story almarhumah Amalia Mustika Ratu mengenai bulan dan juga lagu, ada lirik lagunya Heaven kalau nggak salah, dan ini aku ambil dari video lama Tribun. Di sini kita bisa melihat bahwa almarhumah Amalia Mustika Ratu di sekitar jam 9 sampai jam 10 itu berada di depan halaman rumahnya sedang duduk, dan ini adalah video di mana detik-detik almarhumah Amalia Mustika Ratu itu merekam bulan di malam kejadian sebelum akhirnya dia masuk ke kamar lalu bermain game. Karena kita tahu bermain game itu dari pernyataan pacarnya yaitu Diki. Nah, kalian jika ingin mempercayai bahwa ini adalah instastory dari almarhumah Amalia Mustika Ratu, kalian bisa cari video lama dengan judul Instastory almarhumah Amalia Mustika Ratu di detik-detik sebelum malam naas itu terjadi atau pembunuhan itu terjadi. Di sini tertera tanggalnya dan juga jamnya 21.00 ada di deskripsi video tersebut. Kalau kita menelisik lagi dan berasumsi lagi mengenai tamu dan juga saksi yang melintasi rumah TKP yaitu Ridwan dan satu lagi saksi yang sempat mengobrol dengan kedua korban, itu yang paling benar menurutku adalah saksi yang bertamu dan mengobrol dengan kedua korban. Karena saat itu kedua korban kemungkinan masih berada di teras rumahnya di malam kejadian itu sekitar pukul 9 sampai jam 10 malam. Karena kalau kita melihat dari instastory Instagram milik almarhumah Amalia Mustika Ratu itu sekira pukul 21.00 tertera dari unggahannya. Lalu kita kembali lagi berasumsi mengenai Pak Yosep dan juga Ramdhanu datang. Itu diperkirakan sekira pukul jam 9, jam 10 sampai jam 11 mereka mendatangi rumah TKP yang katanya kedua korban ini berada di dalam rumah TKP dan sudah tertidur. Lalu Ramdhanu menunggu di bagian belakang di kebun yang saat itu tentu kita tahu kebunnya itu rimbun. Dan motor dari tersangka Ramdhanu ini tidak diparkirkan di garasi seperti halnya motor milik Yosep, dan ini juga kejanggalan menurutku. Dan satu lagi bahwa Pak Yosep juga sempat mengatakan jam 21.00 atau lebih itu berpamitan untuk keluar rumah TKP dan menginap di rumah istri mudanya. Bahkan dia sempat meminta uang 20.000 kepada almarhumah Amalia Mustika Ratu untuk membeli bensin. Yang artinya memang pada malam itu kemungkinan Amel dan juga Ibu Tuti ini kedua korban masih berada di teras rumah untuk sekedar mengobrol. Dan jika memang Danu dan Pak Yosep ini datang di sekitar jam segitu ataupun Arigi dan Abi, artinya almarhumah Amalia Mustika Ratu masih berada di teras rumah sekira pukul 9 malam dan 10 malam. Dan percaya atau tidak, itu adalah faktanya. Tetapi ketika aku mencari video mengenai instastory almarhumah Amalia Mustika Ratu yang lama, hanya aku temukan satu ini saja video dari Tribun
Dan itu sudah aku save dan juga di deskripsinya tertera tanggal, tahun dan juga bulan serta jamnya. Karena kalau kita membuat status Instastory itu pasti tertera juga jam waktu dia mengupload status tersebut atau stories tersebut. Dan itu tidak mungkin bisa dimanipulasi. Dan lagi-lagi percaya atau tidak bahwa pernyataan dari tersangka Ramdhanu ini masih belum 100% jujur, karena mungkin Ramdhanu ini masih menutupi sosok pelaku lainnya yang juga termasuk eksekutor di dalam tindak kejahatan keji ini. Dan kita nggak bisa memihak siapapun, tetapi kita mencari keadilan untuk kedua korban saja. Dan kita berpihak kepada kedua almarhumah. Siapapun tersangkanya, maupun itu anggota perwira, ataupun orang yang berkepentingan yang memiliki jabatan tinggi, tetap mereka harus dipidanakan sesuai pasal dan sesuai perbuatannya. Dan tentu kita juga akan doakan pihak kepolisian Polda Jawa Barat. Semoga saja mereka dapat menemukan titik terang dalam kejadian ini dan siapa-siapa pelaku utamanya di dalam tindak kejahatan pembunuhan.